Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sedang berada di Galeri Kopi Indonesia, tepatnya di Kota Takengon, Kota Dingin Takengon. Ngopi di kebun kopi. Ya. Sekarang saya sedang bersama Bang Zul. Nanti kita coba tanya-tanya sama Bang Zul, apa kiat-kiat kita nih, ataupun apa persiapan kita ketika kita melakukan perjalanan ataupun safar. Langsung aja kita tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Aki? Alhamdulillah. Bagaimana, Bang Zul? Alhamdulillah, khair, alhamdulillah. Jadi, Bang Zul, saya mau nanya nih, Bang Zul. Apa sih yang harus kita persiapkan ketika kita ingin memulai sebuah perjalanan jauh seperti itu? Bisa dikatakan safar lah. Ya, safar ya. Ya, jadi kan ketika kita safar itu kita kan butuh persiapan itu, Bang Zul. Kita harus mempersiapkan diri, atau apa yang harus kita persiapkan supaya safar kita itu aman gitu, ataupun lebih safety lah. Mungkin ada hal-hal yang bisa Bang Zul share untuk kita, apa yang bisa kita persiapkan sebelum kita berpergian seperti itu, Bang Zul. Ya, bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Mungkin kita ini dalam keadaan safar ya. Adapun safar itu sendiri mungkin kita bisa kita artikan seperti ini. Safar itu kita keluar dari rumah, dari tempat tinggal, dan melakukan suatu perjalanan yang jauh. Nah, gitu. Itu mungkin safar, ya, melakukan perjalanan ke suatu tempat, mungkin dengan tujuan dan niat kita lah tertentu, gitu kan. Nah, mungkin di dalam Islam ada beberapa kiat-kiat ataupun adab-adab lah yang harus kita lakukan di dalam safar. Emang hal ini sangat penting di dalam safar ya, supaya kita tidak terlepas dari koridor ataupun dari aturan-aturan yang sudah ada, gitu. Nah, di dalam safar itu mungkin kita, sebelum kita berangkat safar, kita sudah melakukan perencanaan, sebuah planning lah, apa aja sih kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan di dalam safar nantinya. Kemudian di dalam safar itu juga kita melakukan, ya hendaknya kita lebih dari 2 orang, itu 3 orang atau selebihnya, itulah safar yang baik, gitu kan. Kemudian ketika kita dalam safar nantinya, kita mengangkat seorang pemimpin, seorang amir lah, ketua. Mungkin dari ketua yang kita angkat, mungkin dia baik akhlaknya, baik tutur katanya, dan mungkin dia bisa mempertanggungjawabkan nanti anggota-anggotanya, gitu, rekan-rekannya selama safar, gitu. Jadi ketika ada kendala di jalan, kita ada seorang amir yang mengambil keputusan, ataupun ada hal-hal yang terjadi di lapangan, ada memang yang bisa menjadi penanggung jawab, yang bisa kita jadi rujukan lah, panutannya, gitu, ketika ada perselisihan ataupun apapun di dalam safar nantinya. Nah, safar ini juga kita tidak terlepas dari dengan siapa kita pergi bersafar ini. Kita tidak sembarangan pergi safar. Nah, tidak, dalam artian kita harus memilih juga teman safar kita siapa, gitu. Nah, teman safar yang baik itu ya tentu sangat bagus, gitu, sangat bermanfaat. Kenapa? Ketika kita pergi dengan teman safar yang soleh, mungkin yang baik, kita akan terhindar dari perkara-perkara yang buruk nantinya ketika dalam safar, perkara-perkara maksiat atau perkara-perkara kejelekan yang lainnya lah, gitu. Hal itu sangat penting untuk memilih teman safar. Jangan kita asal milih siapapun kita ajak untuk bersafar bersama kita, tidak. Kita harus kenali dulu siapa teman-teman safar ini. Nah, gitu. Kemudian juga sebelum kita pergi safar ini, adapun tentunya kita ya berpamitan lah dengan keluarga dalam safar. Kemudian kita persiapkan peralatan-peralatan itu. Kemudian kita memang udah ada agenda-agendanya sebelum berangkat, kita musyawarah sebelum berangkat. Karena pentingnya musyawarah sebelum berangkat, kita untuk memastikan apa aja kebutuhan-kebutuhan kita nantinya di lapangan, gitu. Nah, itu adapun itu kita butuh ini, butuh peralatan. Nah, terutama ketika outdoor tadi, kita camping ini. Camping kita butuh alat. Apa aja persiapan yang kita lakukan tadi? Baik perlengkapan pribadi ataupun umum untuk dalam tim. Itu sudah kita rencanakan sebelum kita berangkat dengan musyawarah tadi. Apa nih yang harus kita lakukan? Salah satunya mungkin kita persiapkan peralatan kita nantinya di sana, peralatan sholat kita. Kita kan ini di outdoor nih, di alam terbuka. Tentunya mungkin kalau memang di lapangan itu nanti tidak ada musola atau apa, kita udah persiapkan peralatan untuk kita sholat di lapangan terbuka, gitu kan. Peralatan apa aja sudah kita siapkan. Kemudian kita persiapkan peralatan-peralatan untuk memasak kita. Kemudian perlengkapan-perlengkapan
pribadi kita, baik dari segi pakaian atau apapun. Kemudian obat-obatan ini sangat penting. Nah, kita tidak pernah tahu kan apa yang terjadi ke depan dengan kondisi kita. Itu perlengkapan pribadi, obat-obatan khusus pribadi. Adapun perlengkapan umum nantinya, kita siapkan mungkin perlengkapan masak secara umum, kemudian kita sediakan tenda, kita siapkan matras, alas, segala macamnya. Kemudian kita persiapkan juga alat-alat yang lain lah yang kita butuhkan itu nantinya untuk kita bersama. Nah gitu Aiki. Mungkin ada saran ataupun ada yang bisa Bang Jul share bagaimana sih selama perjalanan itu, apa yang harus kita lakukan, bagaimana kalau seandainya treknya seperti ini, apa yang harus kita lakukan selaku sebagai orang yang maksudnya mengerti hal ini. Menurut Bang Jul ada tidak yang bisa Bang Jul sampaikan gitu kepada kita tentang ini menarik nih, yang bagi kita mungkin mengarah kepada persiapan kendaraan kita. Ini sangat penting, apalagi kita yang pergi hari ini kan kita menggunakan kendaraan roda 2 ya. Nah, untuk kendaraan ini sebelum kita berangkat juga sangat penting kita cek kondisi kesiapan peralatan itu, kendaraan itu tadi. Apakah kendaraan kita siap nih untuk melakukan perjalanan jauh gitu kan? Kemudian kalau memang belum siap, apa sih yang kendala ini gitu? Oh, ini butuh servis nih sebelum berangkat, butuh ganti oli, pengecekan rem dan segala macam. Nah, maka kita servis dulu. Nah, apalagi hari ini kita lakukan safarnya ke Aceh Tengah ini, ya termasuk jalur yang kita lewati ekstrim. Nah, dari Nagan Raya menuju ke Butung Ati memang itu perjalanannya ya kita terus mendaki kendaraan. Nah, ini pentingnya tadi pengecekan kendaraan, remnya, kemudian bagaimana cara kita kendalikan kendaraan itu di kondisi jalur yang ekstrim. Hendaknya kita berhati-hati. Mungkin ini juga ada satu lagi yang penting ya, ataupun yang tidak luput lah. Ketika kita itu safar, kita datang suatu tempat tertentu, ya kita perhatikan adab-adab kita lah. Kemudian juga kita memperbanyak doa tadi di dalam keadaan safar itu sendiri. Adab kita datang ke suatu tempat, kita kan orang baru ini, tamu itu datang ke suatu tempat, kita tidak boleh ya sembarangan masuk. Kita tetap izin dulu lah, ikutilah prosedur yang ada di tempat itu gitu. Nah, kemudian kita doa itu sangat penting memang dalam perjalanan, kan doa orang safar katanya diijabah ya. Nah, mudah-mudahan niat kita ini ke dalam kebaikan, safar kita ini bermanfaat. Itu baik. Mungkin ada sedikit lagi nih Bang Jul nih. Mungkin ada sedikit lagi nih Bang Jul. Terkait dana mungkin Bang Jul. Nah, ini terkait dana. Safar nih. Nah, terkait dana dalam safar ini kan benar. Ini biasanya kalau safar itu kan rame tuh, mengumpulkan banyak orang, banyak kepala, banyak watak kan, banyak sifat. Jadi bagaimana teknisnya? Kalau menurut Bang Jul bagaimana teknis dalam mengatur hal ini? Nah, dana ini sangat penting memang, tadi terluput ya, kita tidak membahas di awal atau segala macam gitu. Nah, dana ini memang kita butuhkan dana dalam safar. Untuk nominal dana itu tadi kita di dalam musyawarah awal kita udah ada planning nih, rencana kegiatan itu sudah ada. Nanti kan kita akan lakukan perjalanan ke tempat ini. Tentunya perjalanan ke tempat tersebut kan kita butuh dana. Jadi segala rencana kegiatan itu kita sudah atur tadi, dan kita sudah perhitungkan dana-dana yang dibutuhkan. Nah, hendaknya kita ini ya mempersiapkan dana tersebut masing-masing dari kita. Kemudian budget misalnya berapalah gitu kan. Kita datang suatu tempat, ada uang masuk gitu kan. Suatu tempat wisata ada tempat masuk ke suatu daerah. Kemudian untuk di perjalanan nanti berapa biaya, itu sudah kita perhitungkan. Baiknya kita perhitungkan dari awal, di musyawarah awal kita perhitungkan, sehingga keluarlah bayangan kira-kira budget kita butuhkan untuk per orangnya nanti sekitar 500.000 nih selama 3 hari kita. Nah, maka ya setiap dari kita yang akan berpergian safar sudah mempersiapkan hal tersebut. Kenapa? Dengan kita persiapkan ini, kita lebih mudah, dan di jalan itu sudah memang tidak kewalahan loh. Ketika sampai suatu tempat, kok tiba-tiba kurang dana gitu kan? Karena kalau memang tidak ada persiapan tadi. Tapi ketika ada persiapan itu, kita meminimalisir hal-hal itu. Karena permasalahan uang ini sangat krusial, sangat sensitif memang. Nah, ada baiknya memang kita persiapkan semua, kita rencanakan planning kita rencanakan kebutuhan dana kita selama safar, kemudian kita bagi per tim. Nah, nanti setelah di musyawarah itu setuju, maka kita kumpulkan ke satu orang bendahara yang kita percayai, dia yang menghandle keuangan tersebut gitu. Nah, mungkin seperti itu Bang Iki. Masya Allah sekali ilmu hari ini ya. Maksudnya apa yang kita dapat hari ini dari Bang Jul sangat luar biasa, dan kita ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Bang Jul yang sudah mau berbagi banyak pengalamannya. Karena berarti
selama safar ini banyak sekali yang kita bisa ilmu kita dapatkan. Yang pertama kepemimpinan, manajemen uang, manajemen waktu, bagaimana adab dan segala macamnya. Terima kasih banyak sekali lagi Bang Jol. Terima kasih sudah menjadi narasumber terbaik hari ini dan selamat dinikmati kopinya. Alhamdulillah, seperti itulah ringkasan singkat dari Bang Jul bagaimana kiat-kiat kita dalam safar, bagaimana ketika kita ingin safar, bagaimana persiapan kita ketika kita ingin berpergian jauh. Sudah dibagikan alhamdulillah oleh Bang Jul. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Jul. Dan saya Rizky Nugraha Putra dari Kebun Kopi Galeri Kopi Indonesia Kota Dingin Takengon mengucapkan terima kasih banyak sebelumnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.